Bertus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan melalui Habatus, hidupku bagi Kristus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat jasmani dan rohani kami, sehingga kami bisa memulai segala aktivitas kami. Berkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, nanti adik-adik baca semua ayatnya ya. Nah, di sini saya akan membacakannya di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah, adik-adik, siapakah dia? Ya, dia adalah Hizkia. Hizkia adalah Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Meskipun terhitung masih muda, Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya taat melakukan kehendak Tuhan, hidup benar, seperti bapa leluhurnya yaitu Daud. Ketaatan dan kesungguhan hati Hizkia kepada Tuhan terlihat sangat jelas. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ya, Raja Hizkia ini. Nah, sebab sampai pada masa itu orang-orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Neustan. Raja Hizkia ini adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan. Apa konsekuensinya jika kita taat kepada Tuhan? Nah, karena ketaatannya Hizkia, ia senantiasa disertai oleh Tuhan kemanapun dia pergi. Meski begitu, bukan berarti perjalanan hidupnya bebas dari masalah atau pencobaan ya. Tapi dalam masa pemerintahannya, Hizkia harus menghadapi ujian-ujian yang sangat berat juga. Suatu ketika datanglah Senherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat untuk merebutnya. Tetapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ingat, selalu ada rencananya yang indah di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang yang setia. Nah, akhirnya melalui peristiwa itu, Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika mereka berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, maka ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Raja Hizkia. Akhirnya apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Nah, inilah kunci kemenangan Hizkia. Di hari-hari ke depan, Raja Hizkia terus diberkati Tuhan
kemenangan terus ada di pihaknya. Karena apa? Karena Raja Hizkia ini taat dan setia kepada Tuhan. Nah, tantangan kita makin ke depan makin berat. Sebentar lagi mungkin adik-adik juga akan menghadapi ujian akhir semester ya, untuk menentukan naik kelas atau tidak, atau lulus atau tidak. Kalau adik-adik setia kepada Tuhan, adik-adik taat kepada Tuhan, segala tantangan tersebut akan bisa dilalui. Yang penting adik-adik berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menyertai adik-adik. Tapi juga adik-adik harus belajar juga, harus berusaha juga ya. Jangan terus enaknya aja. Nah, nanti pasti adik-adik akan melalui tantangan tersebut. Jadi tidak ada alasan ya bagi kita untuk menjadi lemah apalagi putus asa. Sebagai anak-anaknya kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan. Seperti Hizkia ini ya, Raja Hizkia ini, asal kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman pada hari ini. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada Engkau saja. Berkati adik-adik yang akan memulai aktivitasnya pada hari ini Tuhan, baik mereka yang mau bersekolah maupun yang belum bersekolah. Tuhan berkati mereka semua, berkati kesehatan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai setiap langkah mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati.